Sungguh menyakitkan wanita ini menemukan kenyataan jika suaminya mendambakan wanita lain, di mana hari itu putrinya yang merupakan artis cilik pendatang baru mendapatkan sebuah peran penting dan bermain bersama seorang artis cantik yang terkenal, membuat ayahnya benar-benar merasa bangga dan bahagia pada putrinya itu. Namun ternyata pria yang dipanggil Ben itu sudah lama mengidolakan artis bernama Alicia Romano, terlebih melihat video dewasa milik Alicia yang beredar di internet. Ben bahkan tak merasa bersalah sedikit pun saat sang istri mengetahui dirinya menonton video itu. Bahkan Ben terlihat menaruh simpati pada Alicia, yang ternyata Alicia Romano adalah artis pemeran Ibu Tilly yang juga diperankan putri mereka Matilda. Ben pun seolah tak peduli saat istrinya meminta pendapatnya untuk memilihkan pakaian yang akan ia gunakan besok saat meeting dengan mantan pimpinannya. Dan keesokan paginya, keluarga itu pun sudah terlihat sibuk karena Matilda harus segera berangkat ke lokasi syutingnya. Sementara Annette harus menemui mantan pimpinannya yang bernama Richard, yang ternyata pengasuh putra bungsu mereka berhalangan datang. Kedua pasangan itu pun sedikit berdebat, namun Ben seakan tutup mata dan buru-buru membawa Matilda untuk segera berangkat, meninggalkan Annette yang berdiri terdiam. Terpaksa Annette membawa Lucas putra bungsunya ikut bersamanya, sementara Ben tampak sedang berada di dalam kamar rias Alicia bersama putrinya. Dan ternyata Emily mengatakan jika pemeran lainnya terlambat lagi, membuat mereka tak dapat melanjutkan syuting sementara waktu. Dan untuk menghilangkan kejenuhan menunggu, Alicia pun mengajak Matilda untuk bermain, membuat gadis kecil itu tampak gembira dan terlihat ceria, hingga membuat Ben semakin mengagumi Alicia. Sementara Annette sudah tiba di restoran mewah itu untuk bertemu mantan pimpinannya. Richard pun tampak terpaku melihat penampilan Annette dan memuji rambutnya. Namun tiba-tiba Richard bertanya kemana sebelah anting-antingnya, membuat Annette benar-benar terkejut dan merasa malu, karena hal itu seakan menunjukkan jika dirinya benar-benar kacau, hingga tak menyadari penampilannya dan secara tidak langsung menegaskan pikiran Richard yang sebenarnya berpikir jika kehidupannya dengan Ben tak bahagia. Dan saat akan melanjutkan obrolan mereka, Lucas putranya kembali menangis, hingga akhirnya keduanya pun hanya saling terdiam. Dan akhirnya Annette pun masuk ke dalam mobilnya, di mana ia merasa benar-benar muak dan tertekan. Setelah menikah dengan Ben, ia menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu yang bahagia. Namun setelah kelahiran putra keduanya, ia merasa Ben mulai berubah. Ben mulai acuh tak acuh dan seperti tak lagi memperhatikannya, membuat dirinya menjadi frustasi dan lelah, hingga membuatnya merasa seolah kehilangan harapan dan putus asa. Sementara itu, karena video dewasanya telah tersebar, Alicia pun mendapat perlakuan yang tak nyaman dari sebagian orang, hingga Ben pun menegur mereka karena berlaku tak sopan. Namun Alicia berkata jika ia tak perlu melakukan hal itu. Namun Ben dengan senang hati melakukannya, terlebih ia memang mengagumi gadis cantik itu yang seakan sempurna di matanya dan juga menyayangi Matilda putrinya. Saat pulang, Annette sudah menanti dengan makan malamnya. Namun Ben berkata jika mereka sudah makan di lokasi syuting, dan saat Annette ingin mengajak putrinya bermain sejenak, Ben pun sedikit melarangnya karena Matilda harus segera tidur, karena besok pagi mereka harus kembali ke lokasi syuting. Membuat Annette terpaku, namun ia pun mengalah dan menidurkan putri kesayangannya itu. Saat berdua, Annette pun merasa sikap Ben yang dingin seolah tak ingin diganggu. Namun Ben tampak bersemangat saat menceritakan tentang artis bernama Alicia tersebut dan memujinya, membuat Annette hanya bisa menelan ludah. Annette pun menyuruh Ben untuk segera beristirahat. Dengan kecewa ia pun membuang makan malam yang sudah dimasaknya tadi. Namun saat akan naik ke lantai atas, tiba-tiba ia terpikir untuk memeriksa laptop milik Ben. Dan perasaan tak enaknya benar-benar terbukti. Ternyata Ben sedari tadi sibuk mengawasi media sosial milik Alicia Romano itu. Dan lagi-lagi karena pemeran aktor di film itu tak dapat hadir, maka mereka pun hari itu tak dapat melakukan syuting. Hingga akhirnya Alicia memberikan idenya untuk sarapan pancake di rumahnya, membuat Ben tampak gembira. Sedangkan Annette tampak terduduk diam di hadapan putra bungsunya dengan pikiran dan perasaan yang tak menentu. Tiba-tiba sesuatu menabrak kaca jendela rumahnya dan saat melihatnya, Annette pun tertegun demi melihat bangkai seekor burung hitam yang tergeletak di sana. Di mana sebelumnya, karena aktor pemeran film itu lagi-lagi tak hadir, maka Alicia mengajak Ben dan Matilda untuk sarapan pagi di rumahnya. Yang tentu saja tawaran itu disambut hangat oleh Ben. Mereka pun berbincang, di mana Alicia bercerita jika ia telah salah memilih kekasih, hingga pria itu tega menyebarkan video mesranya tersebut ke media sosial. Dan Ben pun turut menceritakan kehidupan rumah tangganya yang kini sedang tak baik-baik saja, hingga membuat Annette istrinya menjadi seperti orang depresi dan harus terus mengkonsumsi obatnya, membuat Alicia tampak prihatin dan tampak bersimpati mendengarnya. Dan ternyata kebersamaan mereka tertangkap kamera media, hingga foto itu pun tersebar dan dilihat oleh Annette. Wanita itu pun semakin merasa terpuruk dan tak tahu lagi harus bagaimana, hingga ia pun berlari keluar rumah dan berlari sekencang-kencangnya dan merasakan perasaan sakit di hatinya. Ia ingin pergi saja, namun suara tangisan bayinya membuatnya tak tega dan akhirnya ia pun kembali pulang ke rumah. Namun saat Ben tiba, pria itu pun terkejut saat Annette sudah berdiri di depan pintu dengan foto mereka bersama Alicia di sana. Tapi ia hanya diam saat Annette mencecarnya.
Lalu saat berdua, Ben pun menjelaskan jika ia tak ada hubungan apa-apa dengan Alicia. Saat malam, Annette pun tak dapat memejamkan kedua matanya dan diam-diam mengambil ponsel suaminya. Lalu duduk di ruangan itu seraya membuka pesan di ponsel Ben dan membaca pesan Alicia yang berterima kasih pada suaminya karena telah mendengarkannya bicara. Hari berikutnya, Ben semakin bersemangat menemani putrinya ke lokasi syuting. Matanya tak berpaling sedikit pun dari layar monitor itu saat melihat Alicia. Ia benar-benar jatuh cinta pada gadis itu, bahkan tak segan memujinya di hadapan sutradara dan kru lainnya. Alicia pun mengungkapkan rasa bahagianya karena Ben berada di sana, karena merasa Ben telah memberinya inspirasi, lalu mengatakan permintaan maafnya karena foto mereka tersebar di media. Ia berpikir hal itu akan berdampak buruk pada rumah tangga Ben. Namun Ben mengatakan jika istrinya Annette bahkan tak memperdulikannya lagi. Alicia pun memeluknya. Hal itu dilihat Matilda yang secara kebetulan mencari ayahnya. Sementara Annette tampak mematuhi dirinya di cermin dan membayangkan Ben menciumnya. Dan saat malam, Annette pun mengatakan pada Ben jika besok ia ingin bergantian menunggu Matilda syuting agar Ben dapat beristirahat. Membuat raut wajah Ben berubah lalu mengatakan jika hal itu justru akan mengacaukan rutinitas putri mereka. Ucapnya membuat Annette terdiam. Ben benar-benar bucin. Hingga saat bangun pagi harinya, ia pun sudah mengirimkan chat ke ponsel Alicia sambil membayangkan gadis itu. Annette yang curiga pun mengendap-endap di balik pintu toilet itu dan terpaku saat mendengar suara suaminya yang sedang melakukan aktivitas dewasa sambil melihat video milik Alicia. Saat sarapan, mereka pun duduk bersama. Annette bersikap seolah tak tahu apa-apa. Namun ia sempat terdiam saat putrinya memintanya untuk membuatkannya pancake persis seperti yang dibuatkan Alicia untuknya. Namun Ben buru-buru meredakan gejolak di hati Annette yang mulai terusik dan hanya diam saat Annette mengungkapkan kekesalannya. Annette benar-benar merasa hancur, namun ia hanya dapat menangis sendirian meratapi apa yang sedang ia hadapi. Ia tak boleh menunjukkan pada kedua buah hatinya. Lalu Annette pun membawa kedua anaknya itu untuk healing di taman. Dan ternyata di sana ia bertemu dengan seorang teman lama bernama Esther yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Esther pun mengatakan jika ia turut prihatin dengan perpisahannya dengan Ben, karena mereka memang tak menyukai Ben, membuat Annette terdiam. Lalu Annette pun mengatakan kalau ia tak berpisah dengan suaminya. Yang saat itu Ben memang pergi untuk menulis selama beberapa waktu lalu beranjak meninggalkan wanita itu dengan kesal. Yang ternyata berpikir istri dan anak-anak mereka pergi lama, Ben pun mengirimkan pesan pada Alicia untuk mengajak gadis itu bertemu di rumahnya. Alicia pun menyetujuinya. Ben pun segera membersihkan dirinya dan bersiap-siap. Namun ternyata Annette pulang lebih cepat membuat Ben menjadi bingung. Pria itu pun buru-buru mengirimkan chat pada Alicia untuk membatalkan kedatangannya karena sang istri sudah berada di rumahnya. Keesokan harinya, Annette pun menemani Matilda ke lokasi syuting. Ia pun memperhatikan trailer milik Alicia yang berada tak jauh dari trailer milik Matilda. Sementara Ben pun mengabari Alicia jika hari itu ia tak dapat hadir ke lokasi syuting karena sang istri yang menggantikannya. Saat syuting, Annette pun terpaku melihat akting Alicia yang seperti sangat natural dan terlihat benar-benar menyayangi putrinya Matilda. Sementara Ben yang sangat merindukan Alicia pun tampak bahagia mendapat kiriman foto gadis itu di ponselnya. Saat akan pulang, Annette pun bertemu dengan Alicia di mana ia tampak heran saat Alicia mengetahui jika Ben sedang sakit. Sementara ia tak pernah mengatakan pada siapapun jika Ben sedang tak sehat. Dengan gugup Alicia pun menjawab jika mungkin sutradara mereka yang mengatakannya. Lalu mereka pun berpisah. Dan akhirnya wanita bernama Annette ini pun diam-diam mengambil kembali ponsel suaminya. Namun ternyata Ben telah merubah kode kunci ponselnya. Keesokan harinya Ben pun kembali mengantar Matilda putrinya ke lokasi syuting dan memperhatikan Alicia yang baru saja tiba. Ia pun mengirimkan pesannya namun sepertinya Alicia tak memegang ponselnya. Tapi setelah menunggu, tiba-tiba Alicia mengirimnya pesan agar ia melihat ke dalam trailer milik Matilda karena ia memberikan kejutan di sana. Tiba-tiba Ben melihat Alicia yang keluar dari gedung itu namun gadis itu buru-buru pergi. Ternyata Emily mengatakan kalau Alicia pergi untuk mengganti pakaiannya. Ben pun buru-buru pergi ke trailer putrinya dan bergegas mengirim pesan pada Alicia jika ia sudah berada di sana, seraya membayangkan gadis itu. Ternyata Alicia meninggalkan sebuah video untuknya di ponsel milik Matilda. Yang ternyata itu adalah rekaman video pribadi gadis itu yang membuat Ben semakin kelepek-kelepek dan mulai berfantasi sambil membayangkan gadis tersebut. Ben benar-benar suami tak ada akhlak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu dan ternyata Emily memberitahukan kalau Matilda menghilang. Membuat Ben panik dan ia pun mengurungkan niatnya untuk berfantasi dan segera pergi mencari putrinya. Namun setelah sekian jam mereka mencari, Matilda tak ditemukan. Namun ternyata Matilda sudah berada bersama Annette dan para kru yang mengerumuninya. Ben pun terpaku saat melihat tatapan Annette yang marah. Saat Emily membawa Matilda pergi, keduanya pun bertengkar. Annette pun seakan tak bisa berkata-kata saat mendengar ucapan suaminya yang menganggapnya selalu mendramatisir keadaan dan pergi meninggalkannya. Saat menunggu Matilda berpamitan pada Alicia, Annette pun hanya duduk di dalam mobil menahan rasa cemburunya. Ia pun hanya diam saat Ben memutuskan untuk duduk di belakang bersama putri mereka. Ternyata Ben sengaja melakukan hal itu agar ia dapat dengan leluasa chatting dengan Alicia.
Pria itu benar-benar sudah keterlaluan. Ben berpikir seakan ia memang sudah tak mencintai istrinya lagi dan mengharapkan kehadiran Alicia di sisinya. Tiba-tiba Annette menghentikan mobil itu membuat suami dan putrinya terkejut. Annette pun beralasan jika ia melihat seekor rusa yang tiba-tiba menyeberang. Dan saat malam, Ben pun masih memegang ponselnya. Pria itu benar-benar membayangkan jika Alicia malam itu benar-benar berada di sampingnya. Dan Ben pun mengatakan kalau ia ingin hidup berdua dengan gadis pujaan hatinya itu. Pagi itu, Annette pun membangunkan Matilda dan mengajaknya berangkat ke lokasi syuting. Namun sebelum pergi, ia pun menutup pintu itu cukup keras agar Ben mengetahui kalau mereka telah berangkat. Ben pun tampak kewalahan mengurus Lukas putra mereka yang terus menangis dan menemukan pesan Annette yang berkata jika ia sengaja tak membangunkannya karena berpikir suaminya butuh tidur dan berpesan agar tak lupa memberi putra mereka makan, membuat Ben benar-benar kesal. Sementara di lokasi syuting, Annette pun duduk memperhatikan adegan Alicia bersama putrinya yang membuatnya terhanyut. Ia seakan merasakan kepedihan hatinya sendiri. Ia pun beranjak menghampiri putrinya dan memeluknya. Annette memuji bakat putrinya tersebut dan merasa bahagia. Lalu saat pulang, ia pun menghampiri Alicia untuk berpamitan karena syuting mereka telah usai. Saat tiba di rumah, ternyata Ben tengah duduk termenung sendirian seperti tak bersemangat. Annette pun segera ke dapur menyiapkan makan malam mereka. Ia pun memasak menu spesial untuk malam itu. Entah apa yang direncanakan Annette malam ini. Ia mendandani dirinya secantik mungkin membuat Ben suaminya merasa heran dan bertanya ia sedang apa. Yang dijawab Annette jika makan malam mereka hampir siap. Dan ia berdandan karena ini hari terakhir syuting film putri mereka. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Annette pun meminta Ben membukanya. Dan betapa terkejutnya pria itu saat pintu itu terbuka, Alicia Romano sudah berdiri di hadapannya, membuatnya benar-benar bingung dan merasa tak siap. Alicia pun tampak gembira menerima sambutan hangat Annette dan putrinya. Ben pun diam-diam menegur Annette karena tak memberitahunya lebih dahulu jika ia mengundang Alicia untuk makan malam di rumah mereka. Namun Annette bersikap dingin padanya. Dan akhirnya mereka pun duduk bersama di meja itu dan berbincang. Ben pun tersenyum lebar mendengar celotehan Alicia. Saat Alicia bertanya pada Matilda apa yang ia pikirkan saat melakukan adegan sedih hingga mampu berakting sangat sedih dan natural tadi, Matilda pun menjawab jika ibunya lah yang mengajarinya, jika ia harus memikirkan sesuatu yang membuatnya sedih. Alicia pun bertanya apakah itu, namun Matilda terdiam. Namun Annette memintanya untuk mengatakan apa adanya. Dan dengan polos, gadis kecil itu pun menjawab jika ia teringat saat musim panas lalu ketika ayahnya pergi dan ibunya sering menangis. Hal itulah yang membuatnya selalu sedih saat membayangkannya, membuat Alicia tertegun. Dan Ben pun merasa tak nyaman dan buru-buru mengatakan kalau saat itu ia sedang pergi riset. Dan Annette pun menegaskan jika ia pergi selama 8 bulan lamanya meninggalkan mereka, membuat Ben terdiam. Alicia pun berkata jika ia harus segera pulang. Namun Annette memintanya untuk mau mengantar Matilda ke tempat tidurnya sekaligus berpamitan karena syuting mereka telah berakhir. Alicia pun menyetujuinya. Saat duduk kembali bertiga, Annette pun bertanya apa rencana Alicia selanjutnya, yang dijawab gadis itu jika ia tak tahu apa yang ingin ia lakukan. Membuat Ben merasa bingung dan merasa sensitif saat Annette mengomentari dirinya. Dan keduanya pun kembali berdebat di hadapan Alicia hingga membuat gadis itu pun beranjak pergi. Namun tiba-tiba Ben mencoba menahannya dan berkata jika ia akan menghubunginya, membuat Alicia terlihat bingung dan bergegas keluar. Ben pun menjadi berang dan menghampiri istrinya lalu berkata dengan ketus jika ia tak peduli lagi pada Annette dan akan meninggalkan dirinya. Ia merasa menyesal telah menghabiskan hidupnya bersama Annette dan mengatakan perasaannya pada Alicia jika ia mencintai gadis itu. Benar-benar menyakitkan semua ucapan yang keluar dari mulut seorang suami terhadap istri yang selama bertahun-tahun mendampinginya dengan setia. Dan Annette pun hanya diam saat Ben mengatakan kalau kini ia akan benar-benar pergi meninggalkannya untuk mengejar kehidupannya bersama gadis yang dicintainya. Saat tengah melahirkan mobilnya, Ben pun mencoba menghubungi ponsel Alicia, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan ternyata itu adalah panggilan dari ponsel Alicia. Ben pun buru-buru menjawabnya. Namun betapa terkejutnya pria itu saat mendengar suara dari seberang telepon itu adalah suara Annette istrinya dan menuduh Annette telah mencuri ponsel Alicia. Ia pun terdiam saat Annette mengatakan jika sebenarnya ia telah menukar nomor Alicia dengan nomornya yang lain. Hingga selama ini Ben telah berkomunikasi dengannya dan bukan dengan gadis itu, termasuk saat ia melakukan fantasinya tersebut. Bahkan Annette telah menyamar menjadi Alicia saat merekam video dewasa di dalam trailer itu dan berlaku seolah ia adalah Alicia gadis pujaannya. Hingga membuat Ben pun menjadi galau saat Alicia bersikap seolah memang tak terjadi apa-apa di antara mereka karena Alicia tak pernah melakukan semua itu. Ben pun benar-benar murka dan memaki Annette hingga pria itu pun kehilangan kendali pada kendaraannya yang seketika melambung dan berguling di jalanan. Ia benar-benar pergi meninggalkan istrinya dan kehidupannya sesuai keinginannya. Sementara istri yang tersakiti ini pun tak ingin lagi mengeluarkan air matanya untuk lelaki yang telah mengkhianati cintanya. Dan cerita pun berakhir guys. Terima kasih sudah menonton.